Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Riwayat Dwi Pantara. Channel informasi tentang sejarah Indonesia dan Asia Tenggara. Seperti diketahui, Ken Angrok adalah raja pertama kerajaan Tumapel atau Singhasari di Jawa Timur. Tetapi ternyata kisah Ken Angrok bukan hanya di naskah Pararaton. Di beberapa naskah kuno lain juga ada. Naskah kuno apa saja itu? Temukan jawabannya di video kali ini hingga tuntas. Konon Ken Angrok adalah raja pertama kerajaan Tumapel yang bergelar Batara Sri Rajasa Sang Amurwabhumi. Ia memerintah kerajaan Tumapel pada tahun 1222 hingga 1227 Masehi. Bahkan ada yang menduga pemerintahannya sampai tahun 1247 Masehi. Ia menjadi raja setelah dapat menggulingkan Raja Kertajaya atau Dandang Gendis dari kerajaan Kadiri. Kisah hidupnya dituangkan secara panjang lebar dalam kitab Pararaton. Lebih dari separuh isi Pararaton bercerita tentang Ken Angrok, sehingga naskah itu disebut juga Katuturanira Ken Angrok. Sejauh ini belum diketemukan prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Ken Angrok atau Sri Rajasa. Tetapi terdapat beberapa prasasti yang dianggap memberikan petunjuk mengenai kesejarahan tokoh Ken Angrok. Prasasti-prasasti itu adalah Prasasti Mula Malurung bertahun 1255 Masehi, Prasasti Maribong bertahun 1264 Masehi, Prasasti Balawi bertahun 1305 Masehi, dan Prasasti Kusmala bertahun 1350 Masehi. Begitu juga di dalam kitab Nagara Kertagama, meskipun tidak menyebutkan nama Ken Angrok, tetapi menyebutkan keterangan tentang seorang raja besar, putra Sri Girinatha, yang bernama Sri Ranggarajasa. Setelah wafat, ia dicandikan di Kagenengan sebagai Siwa dan di Usana sebagai Buddha. 1. Usana Bali. Naskah Usana Bali terdiri dari 3 kelompok, yaitu berupa kakawin, prosa, dan geguritan. Naskah kakawin dan prosa berbahasa Jawa kuno, sedangkan geguritan berbahasa Bali. Isi Usana Bali diawali dengan keterangan tentang stana, atau tempat-tempat pemujaan Dewa Nawa sangat sesuai dengan mata angin. Kemudian disebutkan tentang syarat-syarat seorang pemangku yaitu Purohita dalam suatu upacara adat. Dilanjutkan dengan sebutan 4 buah gunung di Pulau Bali yang berkedudukan di 4 penjuru mata angin. Lalu disebutkan daftar urutan nama-nama raja yang pernah memerintah di Pulau Bali. Ternyata dari urutan raja-raja itu terdapat nama Sang Ratu Ken Angrok sebagai raja keempat. Ia adalah putra dari raja sebelumnya yaitu Sang Ratu Mayadanawa, seorang raja yang jahat. Di naskah ini namanya terdapat banyak versi yaitu Cinangrok, Sinangrok, dan Cedangrok. Kurang jelas alasannya mengapa tokoh Ken Angrok dikatakan sebagai Raja Bali. Sejauh yang kita ketahui, Ken Angrok tidak pernah menguasai Bali. Mungkin karena ia pernah menaklukkan Kadiri sehingga mengakhiri hubungan persahabatan antara kerajaan Kadiri dan Bali. Konon Ken Angrok memakai gelar Gajah Wahana. Nama Gajah Wahana dikenal juga dalam naskah prosa Pamancangah sebagai raja yang buruk dan penindas. Berikut deretan nama-nama raja di Pulau Bali menurut naskah Usana Bali. 1. Sang Ratu Jayapangus. 2. Sang Ratu Daitya di Balingkang. 3. Sang Ratu Mayadanawa. 4. Sang Ratu Ken Angrok. 5. Dalemur ing Samprangan. 6. Ratu Batu Renggong. 7. Ratu Saganing. 2. Babat Pasek. Isi Babat Pasek diawali sekilas tentang Pulau Bali pada zaman kuno. Lalu dilanjutkan kisah turunnya Sang Hyang Pasupati di Bali. Kemudian tentang gunung-gunung di Pulau Bali dan catatan tentang tahun-tahun meletusnya Gunung Agung. Menurut Babat Pasek, awalnya Pulau Bali diperintah oleh Raja Sri Aji Masula Masuli. Konon dewa menyuruhnya untuk menjelma ke dunia dengan masuk ke selubung buah kelapa. Pemerintahannya aman sejahtera karena ia selalu menjalankan dharma dan berbakti kepada dewa. Setelah ia wafat, berturut-turut digantikan oleh Sri Aji Gajah Wahana dan Sri Aji Jayapangus. Jayapangus memerintah dengan damai karena ia diyakini sebagai penjelmaan Wisnu. Setelah Jayapangus wafat, ia digantikan oleh Sri Aji Ken Angrok yang sangat mendalami ilmu kebatinan. Setelah ia wafat, berturut-turut digantikan oleh Sri Aji Enggong dan Sri Aji Mayadanawa. Pada masa Mayadanawa inilah terjadi kekacauan di Pulau Bali. Mayadanawa bersifat sombong dan jahat karena kesaktiannya. Akhirnya ia dapat dibinasakan oleh Sang Hyang Indra.
Berikut nama-nama Raja Bali menurut Babat Pasek. 1. Sri Aji Masula Masuli. 2. Sri Aji Gajah Wahana. 3. Sri Aji Jayapangus. 4. Sri Aji Ken Angrok. 5. Sri Aji Enggong. 6. Sri Aji Mayadanawa. 3. Serat Arok. Naskah Serat Arok atau Kidung Arok diperkirakan ditulis pada abad ke-17 Masehi. Sekarang naskah ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor katalog KBG 47. Dalam keterangannya, naskah ini berasal dari Pangeran Raja Prabon di Cirebon. Tetapi jika dilihat dari bahasanya, kemungkinan berasal dari Surabaya. Sayangnya sebagian pembukaannya hilang, sehingga jalan ceritanya tidak begitu jelas. Di bagian akhir ditutup dengan kata-kata, Angrok lama, telah disalin. Itu adalah milik Mas Tang Sunata. Di dalam Serat Arok ini, Tunggul Ametung disebutkan sebagai seorang Raja Majapahit. Ia digulingkan oleh Sri Angrok dan memperistri Ratu Tunggul Ametung yang sedang hamil 2 bulan. Kemudian Sri Angrok menjadi Raja Majapahit dengan gelar Prabu Angrok Amangkurat. Semua bupati di Jawa tunduk padanya, sementara yang menentang dibinasakan seperti yang terjadi pada penguasa Jagaraga. Sebagai patih diangkatlah Undakan Panular disertai pejabat tinggi lainnya yaitu Demang Kartabasa, Tumenggung Jagapamuk, dan Ngabehi Udanggapati. Saat putra Ratu Tunggul Ametung telah berusia 17 tahun, diangkatlah ia sebagai Mantri Anom dengan gelar Pangeran Adipati Anom. Prabu Angrok sangat menyayanginya seperti anak sendiri. Sementara itu, Adipati Surabaya mempunyai 2 orang putra yaitu Maesa Jalaprang dan Jaran Katangi. Sang Adipati mengetahui tentang peristiwa pembunuhan itu. Tumenggung Kebogadung adalah orang yang bertanggung jawab atas peristiwa itu dan ia akan membunuhnya. Ia bermaksud mengatakannya kepada Pangeran Adipati Anom. Anaknya yang tertua, Maesa Jalaprang, diperintahkan ke Surabaya untuk menyiapkan pasukan jika terjadi apa-apa. Tetapi rencana itu bocor, seorang pelayan menuliskan surat kepada sang raja tentang rencana itu. Pada saat pisauanan di Majapahit, Adipati Surabaya dikepung dan ditikam hingga tewas. Istri Adipati Surabaya bersama Jaran Panulis berhasil melarikan diri menuju hutan. Sebagai pengganti Adipati Surabaya, ditunjuklah Tumenggung Jagapamuk. Tetapi anak-anak Adipati Surabaya, yaitu Maesa Jalaprang dan Jaran Katangi, telah bersiap-siap untuk menyerbu Majapahit. Pada saat Tumenggung Jagapamuk tiba di Surabaya, ia dibunuh oleh kerabat Adipati Surabaya. Keesokan harinya pasukan Surabaya di bawah Tumenggung Tan Kondur menyerbu dan menguasai Pasuruan. Sementara itu, pasukan Majapahit bergerak menuju Surabaya, setelah mendengar kematian Tumenggung Jagapamuk. Tetapi cerita selanjutnya berhenti begitu saja, sehingga tidak diketahui jalannya perang antara Majapahit dan Surabaya. 4. Hikayat Banjar. Naskah Hikayat Banjar ditulis dengan aksara Jawi dan berbahasa Melayu dialek Banjar. Naskah ini merupakan suatu sastra sejarah lama dalam bentuk prosa. Isinya mengisahkan asal kerajaan Hindu di Kalimantan Selatan hingga era kerajaan Islam pada pertengahan abad ke-17 Masehi. Banyak versi naskah Hikayat Banjar yang tersebar di Nusantara dan Eropa. Menurut alur kisahnya, J.J. Ras membagi naskah Hikayat Banjar menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama berisi episode kisah keturunan Raja-Raja Banjar dan Kota Waringin yaitu cerita Keraton Negara Dipa, Negara Daha, Banjarmasin, dan Martapura. Sedangkan kelompok kedua berisi kisah periode sejarah Lambung Mangkurat dan Tutur Candi. Di dalam Hikayat Banjar ini rupanya ada juga kisah tentang Ken Angrok. Diceritakan bahwa dahulu kala menurut kabar dari orang tua-tua, Majapahit diperintah oleh Raja Tunggul Amatung dengan didampingi oleh Patih Gajah Mada. Kerajaannya sangat luas hingga negeri-negeri di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, dan Semenanjung Malaya. Setelah Gajah Mada wafat, salah seorang cucunya menjadi Mangkubumi di bawah pemerintahan Dipati Hangrok yaitu Patih Maudara. Selanjutnya Dipati Hangrok, atau juga disebut Hongarok, mengutus mantri Gagah Balang untuk meminang putri Raja Pasai. Maka berangkatlah ia dengan membawa 10 buah kapal ke Pasai. Raja Pasai merasa ketakutan karena Majapahit merupakan kerajaan besar yang membawahi banyak negeri. Di samping itu, ia bermaksud menghindarkan rakyatnya dari kebinasaan. Akhirnya Raja Pasai menyerahkan putrinya untuk dinikahi Dipati Hangrok. Seorang adik laki-laki putri Pasai, yaitu Raja Bungsu, ikut serta ke Jawa. Tetapi semusim kemudian, ia merasa tidak betah dan bermaksud untuk pulang ke Pasai. Putri Pasai sangat sayang dengan adiknya, dan berharap adiknya tidak pulang.
Dipati Hangrok memberinya kebebasan untuk memilih daerah sebagai tempat tinggalnya. Raja bungsu menyetujuinya dan memilih suatu tempat bernama Ampel Gading atau Ampal Gadang. Dari sini, Raja bungsu mulai menyebarkan agama Islam dan namanya terkenal di seluruh negeri. Bahkan seorang penguasa Jipang beserta keluarganya memeluk agama Islam. Akhirnya ia diambil menantu oleh Adipati Jipang itu. Dari pernikahannya dengan Dipati Hangrok, Putri Pasai memperoleh seorang anak laki-laki. Setelah tumbuh dewasa, ia dinikahkan dengan seorang putri dari Raja Bali. Tidak lama kemudian Dipati Hangrok meninggal dunia, sehingga di Majapahit terjadi kekacauan. Istri raja melarikan diri ke tempat saudaranya di Ampel Gading. Raja bungsu mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki kemudian dikenal sebagai Pangeran Bonang dan yang perempuan menikah dengan Sunan Kudus. Sedangkan Raja bungsu kemudian hari mendapat gelar Pangeran Mahdan. Setelah hancurnya Majapahit, muncul kekuatan baru di Jawa yaitu Kesultanan Demak. Demikianlah kisah Raja Dipati Hangrok menurut Hikayat Banjar. Itulah beberapa naskah kuno yang mengisahkan tentang Ken Angrok. Meskipun ceritanya berlainan dengan para raton, tetapi membuktikan bahwa tokoh Ken Angrok banyak dikenal orang bahkan hingga keluar Pulau Jawa.